Saya ingin bertanya, Bu. Boleh. Siapa nih? Mau Dayana, Bu. Oh iya, Dayana. Mau tanya ke Alma tadi. Oh iya, Alma Alma boleh silakan. buka ininya enggak? Dokumennya lagi. Iya, yang ini. Kalau pas kita mau... Halo? Halo? Ya. Alma mau nanya, kalau pas kita lagi bikin yang ini, yang diagram ini, kan ini awalnya pasti kan angka-angka yang warna hijau itu belum ada kan? Ya. Jadi yang pertama kali kita isi itu angkanya itu yang mana duluan, yang IFK, yang IS, atau yang mana gitu urutannya? Iya, jadi yang pertama itu kalau untuk ES itu harus diisi angka satunya dulu. Seperti yang Alma bilang tadi, itu menandakan hari pertama dimulainya proyek. Keluar Alma. Halo? Halo? Ya. Masuk suaranya. Oh ya. Terus kalau untuk EF-nya itu ada rumusnya di bawah. Ini. Jadi misalkan ini, 1 ditambah dengan 4 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi kalau untuk berikutnya itu biasanya ditambah 1 karena biasanya proyek tersebut dimulai setelah proyek sebelumnya selesai. Jadi misalkan ini 4, jadi otomatis di aktivitas B bakalan jadi 5 karena aktivitas tersebut dimulai setelah proyek A selesai. Begitu juga seterusnya. Kalau untuk nilai LF-nya itu diambil dari yang kayak Ama bilang tadi, diambil dari nilai EF yang paling tinggi di antara proyek paling akhir. Aktivitas paling akhir. Misalnya di sini, yang finish itu kan C, F, dan H. Jadi nilai F yang paling tinggi itu 17 di antara 14 dan 11. Jadi yang diambil 17. Jadi otomatis nilai LF di sini semuanya 17. Mulai dari sini, sini, sama sini. Terus untuk nilai LS-nya itu 17 dikurang durasi, terus ditambah 1. 17 dikurang durasi. Iya. Oke. Ya. Terus kalau untuk proyek sebelumnya itu sama yang kayak dibilang tadi, proyek ini kalau semisal ini sesudah berarti ini sebelum. Jadi 14 otomatis bahkan sebelum dari hari ke-14 yaitu 13. Kalau di antara kedua ini biasanya diambil yang paling kecil, yaitu merupakan hari ke-6. Jadi yang diambil merupakan hari ke-6. Jadi dikurang proyek D, LF-nya hari ke-5. Kalau yang 8 itu dapatnya dari mana? 8 ini dapatnya dari 13 dikurang 6 ditambah 1. Oke. Berarti yang pertama kita isi angka yang atas dulu ya. Iya. Berarti angka yang atas, baru pas udah sampai finish, baru isinya yang bawah gitu ya. Pokoknya kalau misalkan untuk early itu dari dari kegiatan paling awal, terus kalau untuk hitung late-nya itu dari proyek yang paling akhir. Oh, C, iya. F, sama H. Terus ikut bantuin boleh ya? Hari yang paling akhir. Iya. Iya. Sekarang kita coba gini ya. Aktivitas A kan 4 hari ya, aktivitas B 3 hari, aktivitas C 4 hari ya. Early start itu artinya dia akan mulai duluan ya, namanya juga early kan, early berarti dia harus mulai duluan. Artinya begitu proyek dimulai dia langsung mulai gitu ya. Nah begitu mulai berarti kita akan bilang ini hari pertama ya, karena ini aktivitas A itu 4 hari, jadi kita akan ngerjain di hari keberapa aja? 1, 2, 3, dan 4 karena 4 hari ya. Bu.
Kemudian aktivitas B. Aktivitas B 3 hari. Kita mulai dari hari ke-5-nya karena hari ke-4-nya udah selesai untuk aktivitas A. Hari ke-5, 6, 7 gitu ya. Oke, kemudian aktivitas yang 4 nih, yang C, 4 hari. Dimulai di hari ke-8 ya, hari ke-8. Kemudian berapa hari ini? Kalau di sini 4 hari. Jadi hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11. Kayak gini ya. Yang early start, early finish, saya pikir teman-teman udah paham. Jadi yang 8 ini early start, yang 11 ini early finish. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara soal late start dan late finish, itu kita bicara soal kapan dia bisa mulai paling lambat. Ya, paling lambat dia bisa mulai itu hari keberapa late startnya. Paling lambat dia bisa mulai, paling lambat itu hari keberapa, gitu ya. Nah, kalau di sini, misalnya ini yang C4 ya, karena kita tahu jalur kritisnya adalah 17 hari, maka semua mulainya di hari ke-17. Di hari ke-17, C4 ini, C ini akan dimulai di hari ke-17, kemudian kita hitung mundur nih. Hari ke-17, hari ke-16, hari ke-15, hari ke... Ini harusnya bukan 12 nih. Jadi ketahuan salahnya. Ini benar nggak ya? Hari ke-17, ini kan 4 hari ya. Hari ke-17, 16, hari ke-15, hari ke-14. Jadi ini harusnya hari ke-14 nih. Ini 14. Kemudian yang ini sama ya. Hari ke-17 sampai ke 7 hari ya. Jadi ini sampai hari ke-11. Jadi ini harusnya hari ke-14 nih. Tapi yang di sini mulainya hari ke-14. Di sini mulainya hari ke-11. Yang di sini mulainya hari ke-berapa? Harus di hari ke-10. Karena supaya yang ini nggak mundur. Yang ini nggak mundur. Ya. Jadi kalau ada 2 gini percabangan yang di bagian bawah, maka lihat yang di sebelah sini. Ini harus yang sebelumnya supaya ini nggak mundur. Jadi kalau di sini 11, di sini 12, di sini harus hari ke-10. Supaya 11 ini nggak mundur. Jadi kalau di sini 10, kan 3 hari itu. Hari ke-10 kita mundur ya. Hari ke-9, kemudian hari ke-8. Kan karena 3 hari kan. Maka di sini mulainya hari ke-8. Kemudian aktivitas A itu mulainya di hari keberapa? Mundur lagi 1 hari sebelumnya ya. Jadi kita mulai dari hari ke-7, hari ke-6, hari ke-5, hari ke-4. Artinya apa? Kalau misalnya aktivitas A ini begitu kontrak ditandatangani, teng gitu ya, semua orang udah pada mulai siap-siap, yang aktivitas A ini nggak ngapa-ngapain, itu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalahnya kenapa? Karena dia tidak akan mempengaruhi keseluruhan proyek selama dia slack-nya atau float-nya atau nundanya nggak lebih dari hari ke-4. Kalau udah lebih dari hari ke-4, malah ini yang bisa jadi critical path-nya. Malah bisa jadi dia yang menyebabkan proyek jadi lebih lama. Gitu. Jadi ini selama dia tidak lebih dari hari ke-4 aktivitas A mulai dikerjakan, itu nggak masalah. Gitu ya, Dayana. Iya Bu, udah dapat poinnya Bu. Makasih ya Bu, makasih juga Alma. Ya. Tapi saya senang nih kalau ada yang nanya gini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan Lydia Elizabeth. Tolong namanya NIM dulu baru nama ya. Oh, iya, Bu.
Iya, Bu, nanti digantinya nggak apa-apa. Tanya dulu aja. Oh, Nggak udah usah kok, jadi Bu. panik. Langsung jadi lupa. Enggak, Bu. Mau nanya aja. Kalau Ya, berarti misalnya kalau mau hitung let's start, let apanya itu berarti harus dari belakang ya, Bu? kalau let's start and finish tadi sudah disampaikan sama teman-temannya dari belakang. Iya nggak, Theodora? Alma? Ya, Bu. Kalau bagian bawahnya itu dari Iya, Bu. belakang. Iya. Tapi kalau yang bagian atasnya yang early start, early finish dari depan ya? Iya, Bu. Iya. Oh ya, sama satu lagi, Bu. Tadi kan saya juga nyimak tadi yang Bu dari bagian yang dipresentasiin Theodora sama yang dipresentasiin Alma. Nah, terus tadi ada poin yang dikasih tahu sama Theodora itu kayak ada 1155, ada yang sama-sama gitu kan. Nah, terus itu beda juga, Bu, sama punyanya Alma. Nah, itu kenapa bisa gitu ya? Sama. Beda ya, Bu. Beda startnya aja, Bu, yang kayak Ibu jelasin tadi. Iya. Tapi bahwa di jalur kritis, di critical path, baik punyanya Theodora maupun punyanya Alma itu sama. Artinya early start, early finish sama dengan, maksud saya kebalikan salah. Early start harus sama dengan late start dan early finish akan sama dengan late finish. Karena di bagian itu di jalur kritis tidak ada waktu tunda satupun, gitu ya. Yang membedakan mereka berdua itu cuma di awal dan bagaimana mereka mendefinisikan hari ke ya. Iya, Itu yang aja. itu, Bu. Mm-mm. Oh, iya. Tapi sebetulnya konsepnya sama, bahwa satu aktivitas ini membutuhkan waktu pengerjaan atau durasi pengerjaan berapa hari. Nah, ada yang bilangnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, gitu ya. Tapi ada juga mulainya di hari ke-0 sampai hari ke-4, tapi kan tetap 4 hari juga gitu. Bilangnya hari ke-0 gitu. Cuman itu aja sih bedanya. Oke, terima kasih ya, Bu, buat penjelasannya. Iya, tapi tadi kita udah sepakat ya, kita gunakan hari ke, karena itu yang digunakan oleh PMI Institute ya. Sebetulnya sih apa namanya, beberapa standar yang lain menggunakan yang tadi Theodora sampaikan, tapi karena kita supaya konsisten dari sejak awal kita pakai PMI Institute ya, Project Management Institute, PMBOK, maka kita gunakan hari ke-1, hari kedua, hari ketiga gitu. Jadi hari pertama itu bukan kita sebut 0. Hari pertama kita sepakati disebut angka 1. Itu aja. Walaupun saya tadi tidak menyalahkan yang tadi Dora sebutkan, karena saya tahu juga di beberapa sumber yang lain menggunakan itu ya. Cuman kenapa saya tidak menyalahkan, karena sebetulnya konsepnya sama gitu, konsepnya itu sama, cuman penamaannya aja, penyebutan. Jadi misalnya hari ini, hari ke-0 atau hari ke-1, cuman itu aja. Hari pertama itu disebutnya hari 0 atau hari ke-1. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu.